mau tinggi-tinggi amat ya, kita nggak mau saingin sama orang native di sana. Kita harus lebih rendah dari mereka. Tapi tenang aja ya. Yang dimaksud dengan kata rendah itu kalau kita tinggal di Indonesia ya, kerja keluar, wah dapatnya besar sekali. Walaupun kita minta underpaid ya, jadi no worries teman-teman. Lalu rumus pecah telur penghasilan ribuan dolar per bulan pertama yang pastinya teman tunggu-tunggu. Alright, let's go. The first one that I want to discuss with you guys. Masalah yang terjadi ketika memilih karir sebagai seorang programmer, ya. Pasti banyak banget kan kalau masalah yang terjadi kalau kalian memilih karir sebagai seorang programmer. Yang pertama tentunya programming language, ya. Itu ada banyak banget, ya. There are various programming languages in the world, and which one do you need to choose? Ya, itu depends on you guys. Kalian mau milih yang mana? Tapi saran saya fokuslah ke satu bidang. Jangan fokusnya wah kemana-mana bercabang ya. Kalian bukan Superman. Nah di sini ada banyak banget, ada PHP, ada Java, ada JavaScript, ada C++, ada Python, dan banyak banget yang lainnya. Nah di sini nanti kita akan discuss ya, yang mana yang harus kalian pilih. Lalu kalian juga pasti pusing ya belajarnya, lagi belajar itu pasti ilmunya banyak banget, kebanyakan ya. Udah difokusin ke satu bidang tetap aja masih kebanyakan. Belum lagi praktek error sana sini. Ya, it doesn't work, why? It works, why? Nggak jalan itu bingung, jalan juga bingung. Ini kalian confused ya, padahal jalan jalan ya, padahal jalan juga confused gitu. Jadi sama-sama confused teman-teman. Nah, apalagi kadang-kadang bugnya sampai ke bawah tidur dan kalian pusing di mana bugnya. Ya, kita akan selesaikan juga untuk masalah ini. Lalu the last one yaitu rata-rata atau average salary ya yang diterima oleh programmer di Indonesia yang tentunya sangat kecil. 5 sampai 7 juta rupiah ya, ini too low for me, personally too low teman-teman ya. 5 sampai 7 juta rupiah ya, dimana kalian bekerja keras ya, otak kalian dipakai, effort kalian keluar nih, tapi kalian mendapatkannya hasil yang tidak sepadan dengan effort yang kalian keluarkan. Ini kita harus selesaikan teman-teman ya, karena jujur kalau kalian nanti kerja secara remote ya, gaji yang bisa kalian dapetin tuh jauh lebih besar dari ini ya. Oke. Nah, setelah melihat fakta-fakta tadi, kira-kira teman-teman masih semangat gak nih untuk belajar jadi programmer? Nah, tenang aja ya, teman-teman ya, semangat dulu aja, tahan semangatnya. Kenapa? Karena nanti kita akan selesaikan masalahnya. Terutama untuk masalah yang paling penting, which is the salary. Ya, salary-nya itu tadi kan too low. Nah, actually teman-teman bisa dapetin up to 10 times the amount of salary yang biasa orang-orang Indonesia itu dapatkan ketika bekerja di company Indonesia. Yes, 10 kali lipat gaji yang biasa teman-teman Indonesia ya, teman-teman kita yang tinggal di Indonesia bekerja ke company Indonesia itu dapatkan. Ya, mungkin teman-teman bisa dapetin 60 juta, 70 juta ya, tergantung dengan skill teman-teman juga. Oke, kita akan selesaikan masalahnya. Alright, sebelum sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai, ya, kita mau kenalan dulu teman-teman. Bentar, saya minum dulu ya. Kita kenalan dulu teman-teman. Nama saya Edwin, ya, nama saya Edwin. Nah, ini dulu saya teman-teman. Awal mulanya sebelum belajar programming di tahun 2010. Masih dengan rambut Sasuke-nya yang dulu terlihat keren ya. Ganteng parah dulu teman-teman ya, tapi sekarang itu udah menjijikan ya. Rambut kayak gini tuh rambut kangen band. Ya begitulah ya teman-teman, ini rambut-rambut najis di masa sekarang. Nah, dulu saya belajar di BINUS ya. Saya kuliah di BINUS sambil belajar-belajar di YouTube. Kenapa saya dulu belajar di YouTube? Karena apa yang saya dapatkan dari BINUS itu nggak cukup teman-teman ya. Jadi saya harus belajar secara otodidak juga. Ya nggak bisa gitu kita ngandalin dengan kuliah doang kita bisa kaya raya, ya nggak mungkin ya, kita harus belajar otodidak juga ya. Jangan berhenti cuma kuliah, kalian udah dapet ilmu stop di sana ya, nggak bisa teman-teman. Dosennya aja belum kaya, makanya kalian harus belajar sendiri juga. Oke. Nah, sambil kuliah saya tuh sambil belajar ngoding teman-teman, sambil bisnis juga ya, sambil bisnis jualan online di Kaskus. Teman-teman bisa lihat ini toko saya nih, Wins Game. Win-nya itu dari nama saya, Edwin. Ya, ditambahin game doang sama Z di sini nih. Ya, jualan saya tuh konsol gaming, ya, ada PlayStation, Xbox, Nintendo. Siapa sih yang nggak pernah main PlayStation? Saya jualan loh dulu. Ya, saya jualan barang-barang ini, teman-teman. Semua saya lakuin demi menyambung hidup, ya, karena to be honest ya, dulu tuh saya nggak punya uang. Orang tua saya juga bukan orang berada, ya, yang bilang saya punya privilege kata siapa? Orang saya aja dulu demi bisa kuliah aja harus jualan, ya, harus jualan konsol gaming barulah saya bisa kuliah. Kalau enggak saya sekarang S1 aja enggak, teman-teman. Ya, makanya saya harus berjualan demi bisa menyambung hidup, demi bisa bayar kuliah.
gitu. Lalu singkat cerita, saya lulus, mulai sambil kerja di perusahaan. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya adalah ini nih. Perusahaan super keren. Namanya STI ya, Science Technologies Indonesia. Di mana dulunya mereka tuh masih kecil. Dulu mereka belum menerima project dari luar negeri, teman-teman. Tapi sekarang tuh mereka udah menerima project dari seluruh dunia. So mereka menerima dari Kanada, mereka menerima dari US, dari Singapura dan dari mana-mana. Tapi dulu pada saat saya bekerja di sana ya belum menerima dari luar negeri, ya. Nah, waktu itu saya tuh digajinya nggak cukup besar, teman-teman ya. Akhirnya saya memutuskan untuk nyari tambahan. Kenapa? Karena saya merasa umur saya takut kalau dibuang-buang, ya. Saya takut umur saya meningkat, ya. Mungkin teman-teman yang laki-laki yang perempuan ya mungkin takut kalau tua, wah udah nggak ganteng nggak cantik lagi misalnya ya. Itu bisa digantikan dengan apa? Digantikan dengan skills, digantikan dengan penghasilan. Ya jadi oh nggak apa-apa teman-teman jadi lebih tua, jadi lebih nggak ganteng nggak cantik gitu ya. Tapi penghasilan harus naik. Ya jangan penghasilannya gitu-gitu aja. Aset teman-teman juga segitu-gitu aja. Kalau begitu umurnya doang yang naik. Ya teman-teman harus set dulu nih mindsetnya. Takut di sana. Ya karena kita hidup cuma sekali. Tuh. Akhirnya saya fokusin buat nyari tambahan ya, karena saya takut umur saya naik, saya nggak nambah penghasilannya. So saya posting sana sini, nawarin jasa bikin website. Nah akhirnya ya seperti freelancing gitu teman-teman ya, nawarin juga jasa bikin website sekalian saya kerja gitu. Nah akhirnya saya sempat stuck ya, mulai makin takut lagi umur saya naik. Akhirnya saya denger-dengar motivasi-motivasi di online, nyari inspiration ya. Saya tuh selalu gitu. Kalau saya mentok, saya selalu ikut webinar, saya selalu ikut seminar. Kenapa? Ya saya buang itu 200.000 rupiah untuk seminar. Seminar 200.000, 250.000 itu saya buang gitu. Demi apa? Supaya saya dapat inspirasi, supaya saya nggak stop gitu ya. 200.000 tuh bisa digantikan suatu saat gitu. Saya mikirnya kayak begitu ya. Jadi saya lempar aja. Yang penting saya dapat inspiration. Gimana arah hidup saya ke depannya? Apakah bisa dikembangkan lagi? Mau ke arah mana? Saya nggak mau stop di satu titik ya. Nah akhirnya saya dengerin tentang buka bisnis itu enak. Buka toko enak, ayo kita berbisnis gitu kan kata si orang yang membawakan si webinarnya. Akhirnya saya tergoda teman-teman. Ending-endingnya, yes, saya buka toko game di Mangga 2 nih. Sambil kerjaan project website, saya buka toko game juga teman-teman. Karena pingin kaya, ngebet ini saya. Saya ngebet pingin punya penghasilan lebih lagi ya. Ini saya dulu nih. Ini saya dulu lagi jaga ngelainin customer. Di sini ada laptop, jadi kalau customernya nggak ada, saya langsung lanjut bikin project ya, ngerjain project website. Ini tokonya ya, teman-teman bisa lihat di sini Edwin. Tuh, Edwin kan. Ini bukti kalau toko ini milik saya. Ya, begitulah ya teman-teman semua saya lakuin dan masih belum puas. Saya itu orang yang nggak pernah puas, teman-teman ya. Jadi ending-endingnya saya bikin jasa service nambah lagi di Sunter di rumah ya, buat nambah-nambah penghasilan teman-teman ya. Walaupun rumahnya ngontrak. Jadi ya buat nambah-nambah penghasilan ya. Di sini ada servisannya PlayStation, Xbox Nintendo juga ada tapi kebanyakan PlayStation ya. Ada yang kerusakannya Bluetooth, nggak bisa connect ya. Ada yang kerusakannya Blu-ray, nggak bisa baca disk ya. Jadi Blu-ray drive-nya rusak. Ada juga yang kerusakannya mati total, nggak bisa nyala sama sekali. Itu semua kita benerin. Nih ada pegawai-pegawai saya nih teman-teman. Mereka ini yang ngejagain, mereka ini yang benerin pada saat siang hari. Nah, begitu sore hari saya pulang dari toko, mereka-mereka ini pulang, teman-teman. Dilanjutin saya sampai malam, kadang sampai subuh. Ya, kadang sampai jam 2 subuh, jam 1 subuh, jam 2 subuh, saya masih kerja. Itu saya lakuin terus setiap hari. Demi supaya saya bisa punya modal lebih juga, supaya penghasilan saya jadi lebih besar. Ya, saya lakuin sampai subuh. Sampai saya hafal bau timah itu gimana, teman-teman. Timah itu saya isepin. Di sini kan ada solder nih. Saya setiap kali nyolder tuh, walaupun pakai masker ya tetap aja kecium, teman-teman ya. Jadi semua saya lakuin supaya saya bisa dapetin penghasilan lebih lagi. Saya nggak mau nyerah ya. Tuh. Lalu singkat cerita saya tumbang, terlalu capek dan duduknya juga nggak bener waktu itu pakai kursi kayu ya. Ending-endingnya saya jadi sakit tulang belakang. Dan dokter bilang saya kena skoliosis itu ronsen dan dicek tulang saya udah kayak ular, udah melingkar-lingkar begitu. Akhirnya syaraf kejepit ya, kena syaraf kejepit dan sakitnya luar biasa. Dari pagi sampai malam, waduh rasanya mau nangis teman-teman. Dari bangun tidur sampai tidur lagi saya kesakitan. Akhirnya nggak bisa mikir, kena stres. Nah, ini dia ya singkat cerita. Saya setelah kena sakit ya, ini sebelum serabutan ya, masih menjadi Sasuke dengan rambut najisnya, tapi sehat walafiat teman-teman. Setelah serabutan, rambutnya ya udah nggak najis lagi kayak begini ya, tapi jadi gendut, jadi giant teman-teman, udah nggak jadi Sasuke lagi, tapi menangis kondisinya.
Udah gendut, nggak pernah olahraga, badan nggak kurus, wah sakit-sakitan, nggak sehat teman-teman. Banyak duit, yes pada saat itu banyak duit. Ya karena dari toko juga lumayan dapatnya, dari servisan juga lumayan. Tapi menangis teman-teman ya. Perubahannya tuh 180 derajat langsung jadi giant. Nah singkat cerita ya, COVID tiba, toko saya bangkrut, customer sepi. Lalu diputusin mantan gara-gara dia nggak mau guna. Wah, kurang apa lagi? Tadi saya udah kena syaraf kejepit. Pertama, kedua COVID tiba, toko saya bangkrut gara-gara customer sepi, fix cost keluar terus, bayar listrik keluar, bayar toko keluar, bayar pegawai keluar. Cuma customer sepi abis itu. Ya, dulu tuh saya konsepnya kalau saya nggak bisa ngeluarin pegawai, saya nggak bakal ngeluarin pegawai, teman-teman. Karena saya mikir pegawai susah di training. Selama saya masih bisa pertahankan, saya pingin dia tetap kerja ke saya ya. Jangan main lay off gitu. Saya nggak mau kayak begituan ya teman-teman ya. Susah di trainingnya juga dan kasihan mereka itu manusia. Makanya eh, jadinya bangkrut gara-gara saya juga terlalu perfeksionis. Saya nggak mau keluarin mereka ya bangkrut lama-lama. Nah udah gitu yang ketiga diputusin mantan ya gara-gara dia nggak guna. Soalnya saya udah sakit-sakitan dan saya juga modalnya habis. Wah diputusin mantan ya. Jadi 3 kali lipat. Syaraf kejepit, modal habis, toko bangkrut, diputusin mantan sampai saya sakit jiwa itu stres banget teman-teman ya. Sumpah stres banget pada waktu itu sampai saya kena gejala demensia saking stresnya. Tuh, saya kena mild cognitive impairment di sini. Itu tuh demensia ya, teman-teman. Jadinya eh dokter bilang saya tuh kena ketidakseimbangan neurotransmitter in the brain. Ya, tahu kan neurotransmitter apa? Ada dopamin, ada bla bla bla. Nah, itu tuh tidak seimbang di otak saya karena saya kena stres, depresi. Makanya saya kena demensia. Nah, dokter bilang saya bisa sembuh ya. Saya bisa sembuh dari demensia asal saya nggak stres lagi. Asal saya nggak depresi nih. Tapi pada saat itu ya gimana saya kehilangan mantan, saya kehilangan toko, saya kena syaraf kejepit ya gimana nggak depresi coba. Nah, akhirnya nggak bisa sembuh penyakitnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat nih. Edwin, nama saya dites pakai mesin. Mesinnya apa kelihatan tuh. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Ya, valid teman-teman. Akhirnya makin gila nih teman-teman. Saya kena stres ya. Makin stres lagi posting di IG yang aneh-aneh. Posting tong sampah luar biasa sekali teman-teman. Ini aib masa lalu saya sebar-sebar di sini nggak apa-apa. Ya inilah apa adanya saya dulu teman-teman ya. Dulu saya pada saat mode-mode menangis kayak begini. Udah gitu teman-teman bisa lihat saya sampai siar sendal jepit kayak begini nggak penting banget coba ya. Sampai teman-teman saya ngelihat ini ilfeel semua. Akhirnya teman-teman saya semua tuh ninggalin saya dan saya dikata-katain ya. Ya, Edwin hidupnya di dunia nyata nggak berguna sama sekali. Bahkan Edwinnya sendiri aja malu untuk mengakui kalau dirinya nggak berguna. Maaf loh Win, gue ngomong yang kenyataan katanya. Di sini ada yang ngomong juga, oh Win nggak punya temen ya? Tahu kok gue udah nggak ada yang mau jadi temen lo. Ya saya ngemis-ngemis supaya supaya bisa temenan ya, supaya bisa chatting. Dia malah ngata-ngatain saya. Dan banyak ini bukan satu orang doang, bukan dua orang ini doang ya. Banyak yang ngata-ngatain sini ya. Jadi kalau saya nyari teman sekarang lebih baik temennya nggak usah punya penghasilan puluhan juta. Saya mau temenan sama kalian yang punya penghasilan 5 juta doang nggak apa-apa. Punya penghasilan 7 juta doang kalian mau jadi teman saya happy. Daripada saya punya temen yang penghasilannya 50 juta nih kayak ini orang gitu ya. Tapi ya sifatnya ketika saya jatuh saya di ini di fatality teman-teman ya. Kalau teman-teman main Mortal Kombat ini saya udah kena fatality sama teman-teman saya. Ya, stres banget pada waktu itu sampai saya nangis teman-teman ya. Di titik itu saya hampir gila dan putus harapan. Jadi saya kunci kamar saya matikan lampunya dan saya nangis di bantal. Sampai saya kena ini mengarah-mengarah ke hipertensi. Kalian lihat aja blood pressure saya SIS-nya berapa 156. Udah mengarah ke hipertensi, teman-teman. Kenapa? Saya stres parah waktu itu. Ya, berapa lama saya matikan lampu kayak begitu, nangis di bantal dan itu berulang-ulang. Wah, lama banget teman-teman ya. Sampai ada keluarga ngunjungin aja saya nggak mau buka pintunya. Nah, selama COVID ya nih, singkat cerita, saya lihat saudara saya, koko saya sendiri, dia fokus di programming dari awal, fokus aja di programming ya, nggak sana sini, nggak kayak saya nggak eksplorasi. Ya kalau saya kan aku ingin begini, aku ingin begitu, nggak jadi siapa-siapa teman-teman. Ya habis udah saya waktu itu ya. Nah koko saya ini nggak ingin begini begitu, dia fokus di programming aja satu, jadi seorang spesialis. Akhirnya dia bisa kerja, keterima di luar negeri. Dan saya bingung dapat gaji kok bisa dapat ribuan dolar. Saya banting tulang capek-capek. Dapat penghasilannya lebih kecil dari dia, cuma puluhan juta. Dia bisa dapat ribuan dolar bahkan hampir 100 juta waktu itu. Ya, itu pada waktu itu. Sekarang udah jauh penghasilannya udah jauh lebih tinggi lagi, teman-teman. Saya waktu itu bingung, wah, saya banting tulang. Dia cuma kerjanya satu doang, itu doang dan masih ada waktu istirahat tuh masih banyak ya. Saya kerja sampai jam 2 subuh gitu.
Nah, di sini di titik itu saya mulai belajar. Ternyata di dunia kita hanya dihargai dari skill-skill tertentu yang mengarah ke spesialisasi. Di mana teman-teman harus tahu nih. Saya waktu itu adanya di letak yang kanan ini. Di mana saya bisa skill general. Coba berapa orang yang bisa servis? Ya, berapa orang yang bisa jualan PlayStation kayak begitu ya? Ngambil dari Glodok, dijual di Mangga 2. Berapa orang sih yang bisa? Berapa orang bisa open lapak Kaskus? Berapa orang bisa open lapak Tokopedia? Semua juga bisa. Ya, berapa orang yang bisa nyervis mesin? Semua juga banyak ya teman-teman, pelajarin bentar juga bisa. Orang-orang ya yang ada di glodok-glodok bisa servis mesin. Saya mau masuk kayak beginian. Cuma saya kumpul-kumpulin ya, jadi serabutan banget ya. Jadi demand-nya dikit, supply-nya banyak yang bisa. Berarti penghasilan saya di sini bakal rendah. Itulah saya inspirasi yang saya dapetin pada saat itu gitu ya. Dibanding koko saya di area spesialis, dia tuh jarang ilmu yang bisa kayak dia tuh jarang karena dia fokus bener-bener ke satu titik gitu ya. Udah gitu demand-nya banyak. Perusahaan minta orang-orang kayak dia ya. Tapi yang bisa dikit, supply-nya dikit, demand-nya banyak. Apa yang terjadi? Koko saya dihargai mahal banget ya. Dia dapat gajinya ribuan dolar. Bahkan sampai ratusan juta sekarang karena dia jadi head developer sekarang. Gitu. Nah, itulah yang saya alami. Saya pingin pindah dari yang kanan ini, dari skill emang-emang, dari skill service ya, pingin pindah ke skill yang layak di sini, yang cuma dikit orang yang bisa ya, seperti itu. Akhirnya saya belajar ilmu-ilmu coding ya, semua belajar sendiri di rumah, tapi ternyata ujung-ujungnya overwhelmed teman-teman ya. Pusing karena belajarnya sendiri tuh masalahnya nggak ada yang ngarahin dan saya overwhelmed banget nih. Nah, fortunately, untungnya saya punya mentor. Mentornya itu koko saya sendiri. Wah, di sini saya kayak dapat angin surga, teman-teman ya. So, saya emang nggak punya privilege ya. Dari segi modal, dari segi orang tua, memang orang tua saya juga lulusan SMP. Ya nggak punya modal juga. Modal saya waktu itu lagi habis. Cuma saya punya koko saya yang udah duluan nyoba jadi seorang web developer kerja ke US gitu, ke luar negeri. Jadi dia bisa ngajarin saya. So it's possible for me to become a web programmer in just 3 months. Why? Karena saya punya koko saya gitu ya, diajarin gitu. Wah, ada harapan lagi nih gitu ya. Nah, akhirnya ya di tahun 2022 akhirnya saya nyoba ngebut belajar fokus ke satu bidang, teman-teman. Fokus ke satu bidang aja, fokus belajar menjadi seorang front end web developer. Kalau teman-teman bingung kenapa saya ngambil back end? Karena waktu itu saya lagi stres ya, teman-teman. Saya letaknya ada di dasar jurang. Teman-teman nyuruh saya jadi back end ya nggak bisa, teman-teman ya. Back end tuh tanggung jawabnya besar. Mulai dari security-nya ya, misalnya begini deh, security website-nya nggak bagus, kena hack. Yang salah siapa? Front end, back end? Back end ya. Terus nih, kalau bikin misalnya bikin query ke database, query-nya itu nggak perfect, ya, harga query-nya jadi mahal nggak? Yes, jadi mahal teman-teman harga per query-nya. Implikasinya apa? Harga servernya jadi bengkak. Kalau harga servernya jadi bengkak, siapa yang disalahin? Udah pasti back end ya. Makanya saya udah nggak mau ngambil back end waktu itu, orang saya lagi stres lagi di dasar jurang ya, ngapain saya ngambil back end. Jadi saya fokus sesuatu yang ngeluarin saya dari dasar jurang dulu. Saya ngambil front end yang lebih mudah dulu dan lebih minim tanggung jawab. Yang penting saya keluar dari jurang dulu, saya dapat uang ya. Akhirnya saya belajar langsung sama koko saya sendiri poin-poin yang harus dipelajari kalau mau fokus ke front end dan cara ngelamar kerja ke US. Nah, ya jadi pas malam tahun baru kembang apian saya tuh benar-benar bertekad, saya ngomong ke diri saya sendiri saya harus berubah. Yes, saya kena demensia, yes, saya kena saraf kejepit. Masih banyak yang harus saya benerin dulu. Saya juga pikiran pingin beli kursi yang khusus buat kursi tulang belakang ya. Tapi nggak ada modal semuanya. Mau benerin nih penyakit nggak bisa ya. Jadi saya mikir, ah ya udahlah, saya fokus kembang apian, saya ngomong dalam hati saya doa juga saya pingin berubah ya jadi seseorang yang nantinya sukses ya. Saya pingin belajar, pokoknya niat nih 3 bulan, Januari, Februari, Maret ya saya harus fokus belajar satu bidang aja sampai nanti saya lamar kerja ke US ya. Saya tekadnya udah gila banget pada waktu itu. Ternyata bener teman-teman ya. Ya waktu itu puji Tuhan juga ternyata saya keterima di salah satu perusahaan US dan gak kerasa langsung dapat kurang lebih 60 juta per bulan. Silahkan teman-teman lihat nih. Berapa juta? 64 juta ya. Ini sengaja saya share ke kalian biar kalian semangat ya. Gaji pertamanya aja udah luar biasa seperti ini. Saya sekarang gaji udah 150 juta per bulan, teman-teman. Dulu pertama kali masih kecil memang, ya. Dan waktu itu saya mikir, apalah itu mantan. Oke, saya diputusin mantan, teman-teman ya. Dan saya memang sakit hati gitu ya. Tapi setelah saya dapat duit segini ya mantan bisa dicari, teman-teman ya.
Cari yang gimana lagi teman-teman ya? Cari yang lebih tulus, bukan yang lebih seksi ya. Carinya yang lebih tulus teman-teman. Nah, berhubung demensia saya itu dari stres, gaji pertama saya langsung sembuh demensia saya teman-teman. Karena dokter bilang kan, ini penyakit saya tuh karena ketidakseimbangan neurotransmitter in the brain. Akhirnya gaji pertama saya dapatnya segini, wah happy saya ya. Saya beli mesin kopi, saya beli iPhone, dan saya juga benerin penyakit saya. Saya datang ke chiropractic, langsung bayar paket teman-teman. Ya, sampai akhirnya penyakit saya juga dari saraf kejepit bisa sembuh karena tulang saya dilurusin teman-teman. Ya, jadi jauh lebih happy. Nah, di tahun 2022 ke tahun 2023 saya sempat ambil beberapa project dan nggak kerasa dapat gaji bisa ratusan juta tiap bulan teman-teman ya. Ya, hidup saya tuh jadi lebih stabil dan terasa lebih balance. Dan di titik itu teman-teman, sorry kalau bahasa sedikit kasar ya, saya merasa semua yang saya lakuin dulu tuh tolol, stupid. Kenapa begitu ya, bayangin aja dulu saya harus ngambil barang ke Glodok ya, harus pembukuan juga ya, harus gaji pegawai, harus ya macam-macam gitu ya, sampai balas-balasin customer ya. Belum lagi kalau ada barang hilang ya, kalau ada barang hilang, wah barangnya ini duitnya nggak masuk tapi barangnya keluar. Kemana barangnya? Itu juga sering terjadi gitu ya. Nggak mungkin nggak terjadi. Itu saya pusing. Belum lagi saya urusin servisan juga. Dan lain-lain, ada komplain juga dari customer. Ya, itu pusing teman-teman ya. Jadi saya merasa dulu, wah saya ngapain ya? Saya dapetinnya jauh lebih kecil, cuma effortnya berkali-kali lipat. Sampai saya sakit, sampai saya jadi giant. Ya, mending saya jadi Sasuke ya teman-teman ya. So di titik itu ya saya merasa semua yang saya lakuin dulu itu stupid. Nah, di tahun 2024 akhirnya saya diajak salah satu partner saya ya di perusahaan Indo Academy untuk sharing pengalaman saya sampai bisa di titik ini. So here we are. Nah, partner saya itu namanya Academy. Jadi si Academy ini nanya ke saya ya pada waktu itu kan kita belum kerja sama ya. Mereka bilang, Pak Edwin, mau gak jadi salah satu mentor di Academy? Dan saya bilang, ya saya mau. Kenapa? Ya saya dulunya kan stres kan ya. Saya bilang ke mereka, ya saya mau, ya saya bersedia. Ya saya mau bantu-bantu. Soalnya dulu saya stres. Kalau saya bisa bantu-bantu orang lain gitu, saya bisa bantu-bantu teman-teman sekalian ya, terutama yang muda-muda juga. Nah, saya akan sangat-sangat happy untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan juga supaya mereka, terutama yang stres ya, yang stres sama seperti saya pengen mereka punya jalan keluar juga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita datang ke sekolah-sekolahan ya, kita datang ke kantor-kantor, kita kasih pengajaran gratis, saya kasih pengajaran gratis free of charge, gak dibayar sama sekali 0%, bener-bener kita nggak nerima apapun teman-teman, bener-bener gratis semuanya. Kita kasih tahu, wah coding itu is fun loh, kita kasih tahu cara ngodingnya gimana. Nah seperti itu teman-teman, semuanya free of charge. Dan yes, kira-kira begitu ya teman-teman, singkat cerita mengenai saya teman-teman ya. Sekarang kita langsung masuk ke materinya, teman-teman siap